Selamat datang di live talk show bersama Pegadaian. Ada Dodio Sandra. Tadi sudah dengar ya, siapa yang suka emas, siapa yang mau investasi. Dan hari ini sangat beruntung sekali pagi-pagi Doi kedatangan Nikomang Nivianti. Beliau adalah Junior Manager Pemasaran dan Penjualan Kanwil Denpasar dari Pegadaian. Dan juga ada Kadek Ayu Riza Okaviantari, Marketing Eksekutif Kanwil Denpasar. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik semuanya. Ini pagi-pagi harus dipaksa ketemu sama Doi. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kak Doi. Nanti kita akan banyak bahas hal tentang Pegadaian tentu saja. Misalkan masalah apa yang bisa digadai atau bunganya berapa. Tapi aku ingetin dulu buat Viners nih, kita punya 3 hadiah spesial. 3 hadiah spesial dari Pegadaian sudah Doi siapin. Kalau nanti kamu punya pertanyaan langsung boleh dikirim karena di segmen 2 Doi bakal bahas bersama Kak Nivi dan juga Kak Ayu ya. Riza. Aku panggil Kak Riza ya. Kak Ayu lagi. Udah pernah kesini kemarin. Iya benar. Tapi namanya Ayu Riza Okaviantari. Kadang boleh panggilan sayangnya Ayu. Nggak boleh Riza aja ya. Riza aja. Oke, Kak Riza dan juga Kak Nivi, silahkan kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp-nya Phoenix di 0812-383-9100. Nanti kalau punya pertanyaan tinggal tanya saja. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan juga kita bisa menjawabnya ya. Tadi kan ngomongin Pegadaian. Mungkin yang pertama terpikir adalah produk gadai. Nah, pengen tahu juga sebenarnya yang dimaksud dengan produk gadai itu apa sih? Itu yang boleh dibantu dijelasin nggak Kak Nivi? Terima kasih. Hi Viners. Jadi produk gadai itu adalah produk dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan produktif ataupun konsumtif dengan jaminan barang yang bervariatif. Iya, Viners. Itu secara sederhananya produk gadai itu seperti itu ya. Iya. Tapi biasanya selain emas kan tadi ada dengar iklannya juga. Kadang apalagi yang sebenarnya bisa digadaikan di Pegadaian ini? Ya, jadi untuk selain emas itu barang yang bisa digadaikan adalah berupa elektronik. Elektroniknya itu bervariasi, bisa handphone, terus laptop, kamera, televisi. Selain elektronik juga bisa kendaraan. Jadi kendaraan roda 2 ataupun mobil. Kita juga ada gadai efek. Jadi gadai efek itu apa tuh Kak? Gadai efek itu gadai surat berharga berupa saham atau obligasi Viners. Jadi kalau Karisa megang handphone itu aku gadai boleh tuh kayaknya. Boleh. Tapi harus ada kotaknya, lengkap. Oh gitu, iya, baik. Juga. Itu baru bisa diterima. Terus tadi surat-surat yang penting tadi juga obligasi juga bisa. Iya, Itu yang terbaru sih Kak. Baik. Sama lagi mungkin satu lagi tadi apa? Mbaknya lupa ada gadai tabungan emas. Gadai tabungan emas. Kita punya tabungan emas itu bisa digadai juga. Nanti kita akan membahas gadai tabungan emas juga apa sih? Mungkin sepintas saja boleh nggak sih gadai tabungan emas itu apa sih Kak? Nah, jadi gadai tabungan emas itu kan kita sudah punya tabungan emas nih di Pegadaian. Nah, nanti saldo itu kalau kita butuh uang kan kasihan banget nih kalau saldo yang sudah kita kumpulin dari dulu dikit-dikit lama-lama udah banyak terus kita butuh uang kita jual, itu sayang banget. Nah, lebih baik saldonya itu kita gadai saja. Kita titipkan dulu ke Pegadaian. Gitu. Sederhananya kayak gitu ya. Baik. Tapi kalau ngomongin tentang bunga di Pegadaian sendiri berapa sih bunganya? Biar ada bayangan gitu, kayak pengen tahu juga sih. Untuk tarif bunga sewa, kita sebut dengan sewa modal ya, Viners. Jadi untuk tarif sewa modalnya itu bervariatif. Artinya bervariatif seperti tergantung produk yang kita ambil. Jadi kita tersedia bunga mulai sewa modal dari 0% Viners. Itu kita sebut dengan gadai prima. Mulai dari 0%. Wah, terus kalau untuk anak muda seperti kita siapa tahu memang pengen gadai, pengen nambah nanti penghasilan dari mana-mana segala macam ya. Tapi kalau ngomongin tentang sistem pembayarannya sendiri kan misalnya kita udah gadai nih, aku udah gadai barang elektronik aku atau misal surat-suratku tadi atau juga emasku juga. Itu pembayarannya seperti apa? Dari Kak Riza. Ini juga sangat variatif ya. Misalkan kita memakai fitur gadai reguler. Nah, jadi gadai reguler itu jangka waktunya maksimalnya 120 hari. 120 hari, Namun tidak hanya itu, sekarang di Pegadaian juga ada fitur gadai harian yang sewa modalnya dihitung per hari, sehingga bisa mengakomodir masyarakat yang butuh dana modalnya dalam waktu singkat. Kadang mendadak ya Kak. Jadi misalkan nih Kak Da butuh uang nih buat mahar, mau beli mahar nih, tapi nanti minggu depan mau dibalikin, mau diambil itu bisa. Seperti itu. Terus ada juga gadai angsuran. Jadi gadai angsuran ini yang mungkin teman-teman atau Viners memiliki penghasilan bulanan. Nah, itu bisa memakai gadai angsuran dengan sistem pembayaran angsuran flat di setiap bulannya. Itu mulai dari 6 bulan jangka waktunya hingga 36 bulan. Kalau cocok kayak aku kayak penghasilan bulanan cocoknya itu sih kayaknya ya. Jadi kayak lebih gampang ngitungnya. Lebih gampang juga membagi gajinya untuk bayar yang mana dulu kayak gitu ya.
Dan sewa modalnya juga flat ya. Oh baik, gitu. Sebelum ngobrol lagi, aku ingetin lagi buat Viners nih sekali lagi, kalau misal punya pertanyaan untuk dapetin 3 hadiah spesial, 3 goodie bag yang sudah disiapin dari teman-teman Pegadaian, silakan sekali lagi pertanyaannya dikirim via WhatsApp di 0812 383 9100, tinggal ketik nama, spasi pertanyaan kamu. Kalau misalkan pengen nanya-nanya di segmen 2 nanti aku akan tanyain, ini sudah ada WhatsApp yang masuk, tapi nanti akan kita bahas ya. Nah, tadi sistem pembayaran sudah, terus masalah bunga juga sudah dibahas ya. Aku penasaran juga, selain gadai, salah satu produk Pegadaian yang mungkin banyak diminati oleh masyarakat adalah tabungan emas. Tadi kan sempat di-mention sedikit sama Kak Riza dan juga Kak Nivi ya. Ada nih tabungan emas. Sebenarnya tabungan emas ini kalau ngomongin tentang dimanfaatkan untuk digadai sendiri, seperti apa detailnya lagi Kak? Mungkin boleh dibantu dari Kak Nivi dulu atau Kak Riza boleh? Yang mana aja silahkan. Bantuin aku biar aku nggak bingung. Kadang bingung, punya duit, punya emas tapi bingung mau ngapain gitu. Ya, jadi untuk gadai tabungan emas itu bisa jadi untuk Viners ataupun nasabah yang sudah mempunyai tabungan emas di Pegadaian, seandainya ada kebutuhan mendadak nih, kan sayang untuk menarik ataupun men-buyback tabungan emasnya. Betul. Jadi itu kita bisa manfaatkan tabungan emasnya untuk dijaminkan atau digadaikan. Ya, itu untuk tarifnya itu 0,75% atau setara dengan 7.500 kalau seandainya pinjaman kita 1 juta. Sangat murah sekali kan? Betul. Nah, selain itu, kemudahan gadai tabungan emas itu bisa kita lakukan via aplikasi Pegadaian digital. Iya, jadi dengan sangat aman, mudah, kita nggak usah antri lagi ke outlet. Jadi itu manfaat lebih dari punya tabungan emas. Dipermudah. Disederhanakan lagi. Jadi yang nggak ribet-ribet banget. Kadang kan orang kalau misalkan kenapa males karena eksekusinya ribet atau prosesnya yang ribet. Tapi kalau di sini seperti Kak Nivi bilang tadi, ternyata nggak seribet itu loh. Iya, betul. Sangat seru sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi udah mulai ada sedikit penjelasan. Kalau kemarin-kemarin masih bingung apa sih yang bisa digadai. Aku loh cuman punya emas. Oh ternyata bisa. Aku loh cuman punya gadget 15 handphone seperti yang dipakai Kak Riza. Misalkan kan emang buka punya counter ternyata kan. Terus aku loh punya beberapa sertifikat tanah cuman 500 hektar misalkan. Daerah Jimbaran misalkan. Kan boleh bermimpi pagi-pagi ya. Jadi di live talk show bersama Pegadaian masih ada Doi, Kaniti dan juga Kak Riza. Pagi hari ini tadi kan Doi sempat bilang di segmen 2 Doi bakal pilih 3 pertanyaan. Terima kasih banyak buat Viners yang udah ngirim banyak banget pertanyaan sampai bingung mau nanya yang mana. Karena semua pertanyaannya penting-penting. Tapi aku pilih dulu ya. Ini yang menurut kita sangat penting dari semuanya. Semua penting. Tapi ini yang paling penting. Ada Eka. Eka mau nanya, untuk pinjaman uang itu menggunakan jaminan saham itu gimana sih Kak? Kan tadi sempat dijelasin tuh. Terus boleh dijelasin lebih jelas lagi nggak? Apa ada syarat untuk sahamnya? Terus jenis apa atau mungkin jumlah, ada minimal jumlah lotnya nggak? Coba dibantu dong, siapa nih yang membantu aku? Mungkin Ica ya, Riza ya. Ica atau Riza sama orangnya ya. Za, boleh bantu nggak Za? Boleh. Jadi Gadai Efek itu adalah layanan pemberian pinjaman dengan jaminan kepemilikan surat berharga seperti saham atau obligasi. Nah, prosesnya juga mudah banget. Jadi bisa langsung diajukan di aplikasi Pegadaian Digital Service. Berarti harus install aplikasi ya. Jadi Viners harus sudah download atau harus sudah punya aplikasi di handphonenya. Dan itu di-downloadnya free. Nah, terus juga syaratnya harus memiliki saham yang LQ45. Dan obligasi itu yang biasa kan pemerintah. Obligasi sih sudah tahu lah seperti apa. Benar-benar pemain saham juga tahu harusnya yang LQ45 ya. Jadi udah sederhana sekali. Dan pinjamannya mulai dari 1 juta sampai dengan 5 miliar apabila individu yang menggadai efeknya. Nah, kita juga ada industri atau perusahaan kalau misalkan dia mau menggadai sahamnya itu maksimal 20 miliar. Nah, kalau individu tadi beda nominalnya, kalau perusahaan juga beda lagi. Nominalnya. Nah, untuk sewa modalnya nih Kak Do, ini penting banget. Jadi sewa modalnya itu 3,75% per 90 hari. 3,75% per 90 hari. Lumayan kan? 90 hari cuma 3,75. Betul. Sangat membantu sekali ya. Mudah-mudahan jawaban tadi singkat dan padat buat Eka. Jelas ya. Terus ada juga Dede. Dede, berapa sih minimal untuk investasi Mas Murni Kak? Bentar, nih kepencet mana nih? Nah, hilang. Investasi Mas Murni dan berapa lama jangka waktu yang bisa kita ambil jika mau mencicil emas murni? Apakah ini disebut dengan tabungan emas juga?
Coba Ya, Bu baik. Niti. Makasih ya Finers. Jadi untuk investasi emas itu di Pegadaian kita selain sistem pembelian secara angsuran, kita juga ada galeri 24. Jadi di galeri itu kita menjual logam mulia dari berat 0,1 gram. Jadi itu bisa melakukan pembelian tunai. Sedangkan bagi Finers yang ingin dengan nominal yang lebih besar, itu dengan sistem angsuran kita mulai dari berat 0,5 gram. Nah, untuk jangka waktunya itu ada dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Jadi sangat mudah, sesuai kemampuan Finers dan jangka waktunya sesuai dengan keinginan Finers juga. Tergantung kitanya ya. Tapi tadi pertanyaan terakhirnya juga, apakah ini juga udah dimaksud atau disebut dengan tabungan emas? Banyak banget ini Kak Vini, kalau Finers itu susah ngebedain tabungan emas sama angsuran mulia. Betul sekali. Jadi tabungan emas itu ya seperti bentuk tabungan. Jadi Finers menabung uang, nanti uangnya itu akan terkonversi menjadi graman emas. Itu ada buktinya dengan buku tabungan emas. Nah, kalau angsuran mulia ini, jadi Finers tuh hanya cukup untuk membayar DP saja. Jadi misalkan nih Finers atau Kak Doi mau nyicil 1 kilo itu bisa di kita. Jadi mulai mencicil mulia murni itu dari 0,5 gram sampai 1000 gram. Itu bisa di kita. Nah, jadi Finers kalau misalkan berminat itu hanya membayar DP saja di hari ini untuk mengikat harga di hari itu. Misalkan nih Kak Doi mau nyarinya yang 1000 gram nih, misalkan yang buat kecilin dikit ya, kan kemarin tadi off-air sempat cerita kalau masku udah habis ya aku jual. Ya udah begitu 100 gram aja. Nah, yang 100 gram dulu deh biar aku udah bayar. Jadi yang 100 gram, jadi cukup membayar DP saja 15% dari harga sekarang. Harga sekarang udah luar biasa loh ya Finers, jadi udah 1 gram itu udah 1 juta. Betul. Nah, jadi kalau 100 gram itu anggapannya itu DP-nya 14 jutaan. Jadi cukup membayar DP 14 jutaan saja, itu sudah mengikat harga di hari ini. Misalkan Kak Doi mau mengangsurnya selama 36 bulan nih maksimal tenornya. Nah, nanti jikalau harga emas akan naik terus, angsurannya Kak Doi akan tetap sebesar itu. Itu enaknya. Jadi mau naik atau turun harga emas, angsurannya akan flat seperti itu karena harga belinya pas Kak Doi membayar DP. Jadi sudah terikat ya. Betul. Jadi enak, nanti siapa tahu di 3 tahun lagi harga emas sudah 2 juta per Amin, gram. Itu amin, kan amin, luar amin, biasa amin, ya. amin, amin, amin. Sering Jadi banget. kita mengangsur untuk investasi jangka panjang. Iya. gitu. Oke, mulai terbayang ya. Satu lagi deh dari WhatsApp dulu, walaupun banyak banget, mohon maaf sekali lagi buat Finers yang udah kirim, kita mengucapkan terima kasih banyak, tapi nggak semuanya bisa kita bahas. Ada Ade tadi adalah tertarik untuk tabungan emas. Apa yang terjadi atau bagaimana sih kalau harga emas di pasaran naik kayak sekarang nih, saat periode pegadaiannya masih dia berlangsung. Terus apakah bisa tarik saat harga tiba-tiba naik? Gimana? Iya, jadi untuk tabungan emas itu seandainya harga emasnya naik, jadi dia menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi pada saat harga emas naik, dia sudah misalnya udah ada 5 gram, sewaktu-waktu pengen ditarik itu bisa. Jadi bisa langsung ke outlet atau melewati aplikasi Pegadaian Digital Service. Jadi kita tidak harus menunggu di saat ke outlet itu enggak, jadi bisa langsung. Kapan saja, anytime ya. Cuman ada syarat untuk menarik tabungan emas. Jadi Finers kalau mau narik tabungan emasnya harus lihat saldonya dulu. Jadi ada minimal saldo penarikan. Minimal saldo 1,1 bisa ditarik 1 gram. Jadi harus diendapkan 0,1 gram. Kayak uang juga ya. Iya, Oke, baiklah. Sama Kak Doi mungkin tadi Finers ada yang mau nanya mau ada tambahan terkait tentang cicilan mulia 24 karatnya. Betul. Nah, di sini kita lagi ada promo sampai besok ya. Sampai besok itu ada cashback 50.000 per gram untuk pembayaran DP. Misalkan ada yang mau nyari 100 gram kan lumayan ya, dapat cashback 5 juta. Wow. Gitu. Jadi misalkan itu 100 gram. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman atau Finers itu mau di bawah 100 gram, kita juga ada cashbacknya. Itu dari 20 sampai 50.000. Dari Kaniti ada tambahan boleh? Iya, jadi kalau tadi Kak Doi mau investasi yang 100 gram ini, awalnya DP-nya 14 jutaan kan. Jadi langsung dipotong, kalau mau dipotong dengan cashbacknya yang 50.000 per gram itu, jadi tinggal bayar lagi 9 juta aja. Betul. Kan lumayan ya. Bukan lumayan lagi, itu sangat membantu
tuh kalau kata. Jadi walaupun mengangsur, ya memang sih akan ada biaya sewa modalnya. Cuman dengan cashback ini akan tertutup sangat banyak sewa modalnya. Lebih diperingan ya. Itu yang paling penting kan zaman sekarang. Kalau memang kita ternyata bisa lebih mengaturnya dengan bagus kan itu memang menjadi sangat bagus sekali ya. Oke, aku tertarik ngomongin tentang produk lain yang berbasis pegadaian juga. Tadi kan kita ngomongin tentang emas atau juga cicilan yang lainnya. Ada apa lagi sih kira-kira kalau ngomongin tentang produk lain yang dipunya oleh pegadaian dari Kaniti atau Kak Riza dulu? Jadi kita ada produk lain yang berbasis gade di pegadaian, yaitu ada 2, yaitu gade titipan emas dan pembiayaan porsi haji. Nah, kalau gade titipan emas ini, Viners, itu merupakan fasilitas pemberian pinjaman dengan jaminan emas yang telah dititipkan sebelumnya melalui produk titipan emas. Ya, dengan mekanisme gadai yang dapat diajukan di outlet pegadaian dan aplikasi pegadaian digital. Syaratnya cuma udah nitipin emas aja di pegadaian. Lalu kalau butuh dana sewaktu-waktu itu bisa dialihkan dengan sistem gade. Jadi selain perhiasan kita aman, kemudian pada saat suatu-waktu pingin dana itu dimudahkan. Jadi masalah keamanan sudah ditanggung oleh pegadaian, terus masalah di cabang terdekat pun nanti bisa diobrolin kayak gitu ya. Bisa. Itu masalah gadai titipan emas. Terus tadi kan sempat bahas juga pembiayaan porsi haji itu gimana? Untuk pembiayaan porsi haji itu merupakan pembiayaan berbasis syariah untuk mendapatkan porsi haji dengan barang jaminan emas ataupun tabungan emas dengan proses yang mudah dan aman. Syaratnya yaitu hanya membawa jaminan dari tabungan emasnya senilai 3,5 gram atau dari perhiasan atau emas batangan senilai 1,9 juta. Jadi nanti nasabah akan mendapatkan bukti SABPH dan SPPH yang menjadi jaminan lainnya. Nah, untuk umur calon pendaftar itu berusia minimal 12 tahun dan maksimal 65 tahun saat lunas. Nanti sampai usia 65 ya. Iya. Tapi kan kadang-kala Kak, kalau ngomongin tentang barang kita di pegadaian atau mungkin kita menggadai barang, ada takutnya nanti dilelang. Karena biasa pernah denger aja, tapi aku nggak tahu detailnya ya. Ada lelang nih gitu. Tiba-tiba nanti barang aku muncul. Itu mengenai hal seperti itu apa tanggapan teman-teman atau mungkin apa yang disampaikan Karissa dan juga Kaniti mengenai hal seperti itu yang tiba-tiba kayak orang takut nanti barangnya digadai atau dilelang gitu. Iya benar. Jadi banyak banget nasabah-nasabah kita itu yang kaget kok, atau orang lain lah yang nanya, ini barang siapa nih, ini barang siapa, udah izin atau belum gitu. Mereka takut kan ya. Nah, jadi sebenarnya pegadaian itu tidak akan mudah langsung melelang barang jaminan nasabah. Tidak segampang itu. Jadi kita tetap harus minta izin dulu. Jadi setelah barang nasabah sudah jatuh tempo, kita pasti akan selalu konfirmasi ke mereka apakah mau dilanjutkan, diperpanjang atau mau dilelang saja. Kayak hubungan ya. Iya, sedih banget. Kan konfirmasi. Iya. Jadi terus jadi kita itu melelang barang sesuai dengan sepengetahuan pemiliknya. Dan enaknya lagi nih Kak Doi. Jadi barang-barangnya yang dilelang itu akan kita proses sesuai ketentuan lelang yang berlaku dengan harga pasar saat itu. Nah, dan apabila dari hasil jual lelang setelah dikurangi kewajiban nasabah masih ada kelebihan, kita pasti akan kembalikan ke nasabah yang orang bersangkutan yang punya. Jadi sederhananya seperti Karissa bilang tadi, ketika kita melakukan cicilan atau segala macam, nanti sampai misal ketika kita telat jatuh tempo segala macam, itu ada konfirmasi dulu sebelum barang kamu akan ada dilelang kayak gitu, ada konfirmasi, telepon. Bahkan mungkin kalau misal udah deket banget kayak aku sama Kak Anita dan Kak Karissa dikasih tahu, Kak udah jatuh tempo. Kayak gitu, seakrab itu dan senyaman itu kita dibikinnya kayak gitu ya. Bener. Dan ada banyak nih nasabah yang di kabupaten kan yang nggak punya HP, misalkan di telepon susah banget dihubungi. Kita sampai datang ke rumahnya untuk mencari konfirmasi kayak gitu. Jadi dipastikan ya. Wah, pasti obrolan ini masih sangat seru sekali. Masih ada satu segmen dan sekali lagi selamat buat yang tadi 3 orang pertanyaan yang kita bahas. Tadi ada ada Eka, Dede dan juga Ade. Kita kasih hadiah spesial buat kamu. Selamat ya, dan kita akan balik lagi. Doi sama Riza akan balik setelah ini ya. Masih di live talk show bersama Pegadaian. Masih ada Kak Riza dan juga Kak Doi untuk pagi hari ini. Tadi diingetin juga buat Viners jangan lupa install aplikasi Pegadaian di handphone ya. Ada yang lagi megang handphone, tapi kalau lagi nyetir coba melipir dulu aja. Jangan sambil main-main, membahayakan ya. Tapi ngomongin tentang bahaya atau juga rasa aman. Nah, tadi aku kan sempat mention sedikit ya, baru sedikit aja keamanan barang kita di Pegadaian. Ini kalau misalkan Viners penasaran atau juga kayak
menjadi satu hal yang penting ketika kita pengen merasa aman sebagai nasabah. Nah, ngomongin tentang seberapa aman sih jaminan barang kita yang digadai di Pegadaian, Kak Riza mungkin boleh bantu nggak sih jelasin? Aman banget dong. Oke, aman banget. Cintaku pada Beda kasta nanti. Lalu, jadi tentunya keamanan barang jaminan nasabah itu menjadi prioritas kita dari Pegadaian. Ya benar. Jadi barang jaminannya itu kita pastikan tidak akan tertukar dari satu yang dengan yang lainnya. Betul, karena kita sudah menyimpannya dalam kantong jaminan namanya SBG. Nah, terus selain itu juga seluruh barang jaminan kita asuransikan sebagai mitigasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada kebakaran atau kayak gimana itu dan semua. Segala macam ya. Itu semua sudah kita asuransikan. Jadi tenang aja Finers, kalau ada yang mau menggadai itu semuanya aman. Atau mungkin paling simpelnya adalah tanya dulu ke teman-teman atau saudara yang pernah melakukan gadai di Pegadaian. Jadi kita ada gambaran ya. Kalau sekarang kan lebih ke marketing mulutnya tuh kenceng. Makanya kalau tanya-tanya atau misalkan datang ke kantornya Pegadaian. Atau mungkin bisa ditanya ibunya atau neneknya, pasti mereka nggak asing lagi dengan Pegadaian kan. Pasti mereka sudah pernah merasakan. Iya, yang muda-muda mungkin kayak baru pengen tahu atau pengen memulai untuk menggadaikan barangnya bisa banget ya. Tapi kalau ngomongin tentang keunggulan sebenarnya ketika kita gadai di Pegadaian, biar teman-teman Finers yang muda-muda ini juga tahu apa aja sih Kak? Nah, jadi enaknya juga kalian itu bisa dilayani lebih dari 4.000 outlet. Dan kita juga sudah memperluas layanan. Jadi ada agen Pegadaian juga namanya Kak Doi. Jadi kalau misalkan Finers nih kan sering di jalan, terus ngelihat warung-warung atau ruko yang ada spanduk agen Pegadaian, jangan sungkan-sungkan datang ke sana. Itu sudah agen resmi dari Pegadaian. Dan juga sekarang kita sudah bertransformasi di era teknologi. Kita punya aplikasi yang tadi seperti sudah disampaikan, sudah punya aplikasi Pegadaian digital. Terus juga barang jaminannya aman dan pastinya sudah kita asuransikan. Proses pengajuannya mudah dan cepat karena SLA kita hanya 15 menit yang paling lama. Nah, sewa modalnya kompetitif. Terus juga dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu. Nah, itu yang penting tuh. Ya, jadi jangan takut kalau misalkan Finers nih ada gadaian di kita, terus ada uang lebih mau melunasi, itu bisa banget. Sangat-sangat bisa. Dan bahkan sewa modalnya itu kita potong atau kita kasih diskon, jadi tidak ada penalti. Takutnya kan orang-orang kayak gitu ya. Biasanya beberapa itu cicilan penalti. Nah, kalau kita malahan kita kasih diskon di sewa modalnya. Terus uang pinjamannya dapat diterima secara tunai atau mau ditransfer juga bisa sekarang. Transfer aja lah biar aman ya. Iya benar banget. Habis itu juga barang pinjamannya bisa diperpanjang berkali-kali. Dan yang terakhir, fitur pembayarannya bervariasi. Cara bayarnya, bisa lewat m-banking, bisa lewat agen, bisa lewat Indomaret juga bisa semuanya. Sangat-sangat gampang sekali dan dikasih kemudahan buat kita yang memang punya cicilan atau ingin melakukan pembayaran ya. Iya benar. Kayak bener-bener pengen memulai gitu, pengen tahu juga nih cara mudahnya kalau misalnya kita mau gadai secara online nih biar ada bayangan. Tadi kan boleh sebenarnya kakak bilang adalah langsung datang ke outletnya juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang online-nya seperti apa Kak? Ya, jadi kan sekarang juga pandemi ya. Betul. Virus ada beberapa agak menjaga jarak, membatasi mobilitas gitu. Iya, bener banget. Gimana? Jadi kita mengerti juga, apalagi kesibukan. Misalkan Kak Doi kan jam terbangnya luar biasa banget kan. Apa buru-buru mampir ke sana buat ngecengin pacarnya juga nggak bisa sih kan. Nah, jadi bener lagi. Jadi kita bisa melakukan transaksi gadai atau transaksi apapun itu produk Pegadaian bisa melalui aplikasi Pegadaian digital. Jadi semua full di aplikasi online ya, online semuanya. Semua. Jadi juga khusus untuk wilayah Jabodetabek, jadi kita punya kabar gembira juga bahwa sekarang ada layanan gadai dari rumah. Ada layanan atau gadai kantor. Dari rumah. Iya, misalkan Kak Doi nih mau menggadai tapi nggak sempat ke kantor, jadi tinggal booking aja lewat aplikasi, nanti ada kurir yang datang jemput barang itu. Iya, tapi baru ada di Jabodetabek saja. Mudah-mudahan segera nanti ada di Bali ya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, jadi dengan semua fitur layanan ini kami harap dapat memberi kenyamanan bagi nasabah Pegadaian yang ingin bertransaksi di Pegadaian. Tapi dari tadi kan sebenarnya obrolan ini udah dari jam 8. Takutnya ada yang baru nyetir tuh 8:30. Kayak baru masuk mobil. Tadi sempat beli air mineral, turun dulu. Kayak ke skip. Untuk info detail sebenarnya kalau pengen dapat produk-produk atau tools-tools dari Pegadaian yang ada itu, kita bisa lihat infonya lebih banyak itu ada di mana sih Kak? Jadi mungkin Finers nih apabila tertarik bisa langsung datang ke outlet saja. Mampir aja nggak usah malu gitu. Jadi sebenarnya yang datang ke outlet Pegadaian itu bukan orang yang butuh uang. Sekarang orang yang lebih uang pun datang ke outlet karena kan untuk investasi, cari tahu lelangan, investasi, benar banget kan.
terus, banyak banget suka lelangan kan? Iya dong. Ya, atau mungkin bisa mengunjungi website kami di www.pegadaian.co.id atau menghubungi call center Pegadaian di 1500569. Iya. Nah, atau misalkan mau males di call center, misalkan sibuk atau kayak gimana, bisa langsung menghubungi saya nih di nomor 0851 pelan-pelan 0851 63 68 4210 4210. Benar. Atau di nomor Kak Nivi nih di 081 338 998 977. Oke, lengkap ada di situ. Ya, terus masih ada di sosmed mungkin ya tadi. Di sosmed, iya. Nanti kita juga khusus wilayah Bali kita punya Instagram Pegadaian Kanwil Denpasar. Pegadaian Kanwil Denpasar. Di tag sama Phoenix ya tadi ya admin ya. Nanti bisa dilihat di sana. Oke, boleh tanya-tanya di situ. Ya. Adminnya kayaknya baik sih. Baik banget. Karena sering nge-like, sering nge-repost. Kan baik ya menurut aku ya. Oke. Terus kalau mau ngeliat promo juga nih Kak Doi. Jadi bisa kunjungi landing page promo kami di alaman sahabatpegadaian.com/promo. Oke, ada landing page di situ, lengkap promonya di sana. Harisa, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol banyak sama Doi. Aku juga terima kasih. Aku gemeteran soalnya ngomong sama Doi. Aku tuh fans dia beneran dari pertemuan pertama sampai sekarang tetap gemeteran. Aku malah fans Pegadaian dan pegawainya. Oke, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya. Jadi generasi pandai adalah mereka yang selalu punya rencana masa depan bersama Pegadaian. Generasi ini mampu menyiapkan dan juga mengelola aset yang dimiliki dengan baik. Salah satunya adalah Finers tentu saja ya. Jadi bisa merencanakan aset, membuat orang lebih siap dan juga bertanggung jawab akan kebutuhan. Salah satunya adalah menyiapkan emas ini sebagai aset yang produktif ya. Jadi dengan punya aset baik emas atau juga non emas, kendaraan hingga saham atau juga obligasi membuat kita siap menghadapi segala kondisi karena aset tersebut dapat dengan mudah dicairkan dan juga dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita ya. Dan Pegadaian hadir sekali lagi dengan Gadai dengan beberapa fitur pembayaran untuk kita yang punya rencana, dan Gadai ini membuat aset bisa dioptimalkan nilainya tanpa harus kehilangan kepemilikan. Makanya, ayo optimalkan aset kamu bersama Pegadaian. Karisa sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita next ngobrol lagi ya. Kaniti juga, teman-teman Pegadaian yang biasa juga mobiling sering dengerin kita juga terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Yes, buat Finers juga terima kasih banyak dengerin obrolan Doi.